Hai, selamat malam. Terima kasih ya buat kalian yang sudah setia mendengarkan saya bercerita. Dan cerita kali ini berjudul Hantu di Villa Pangandaran. Cerita ini ditulis oleh akun Twitter @bristory. Untuk kalian yang ingin membaca sendiri tweetnya, saya selalu cantumkan link akun cerita yang saya bawakan di kolom deskripsi. Silahkan diklik dan kunjungi akun beliau. Tapi, buat yang mau dengerin ceritanya versi suara saya, kalian tinggal stay di channel ini dan selamat mendengarkan. Sangat menyenangkan kalau liburan diisi dengan pergi ke pantai bersama sahabat. Tapi, momen liburan bisa menjadi trauma mendalam kalau akhirnya kita malah terjebak di tempat dan waktu yang salah. Aku Alena, dan aku punya sahabat dekat bernama Della, Devin, dan juga Bayu. Kami berteman sejak kecil, karena kebetulan kami tinggal dalam satu komplek perumahan yang ada di Jakarta. Dan bukan kebetulan juga kalau kami akhirnya menjadi lebih akrab dibandingkan dengan teman-teman lain yang ada di perumahan tempat kami tinggal. Karena kami berempat memiliki banyak persamaan. Salah satunya adalah senang jalan-jalan, berpetualang ke tempat baru. Sudah cukup banyak pengalaman yang kami lalui bersama, dari kami kecil sampai kuliah saat ini. Dan dari banyaknya pengalaman yang kami miliki, ada satu pengalaman seram yang masih membekas di dalam ingatan kami sampai saat ini. Yaitu pengalaman seram ketika kami menginap di salah satu villa di Pangandaran, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi di pertengahan tahun 2016, bertepatan dengan masa libur perkuliahan. Kala itu, Devin punya ide untuk menghabiskan beberapa hari di daerah pantai. Dan setelah ide dilempar, kami pun mulai berembuk dan sepakat untuk menjadikan Pangandaran sebagai tujuannya. Seperti kita tahu, Pangandaran terkenal sebagai tempat wisata di ujung timur bagian selatan Jawa Barat. Dan di sana juga tidak perlu diragukan lagi keindahannya, terutama keindahan pantainya. Jadi, kami tanpa ragu menjadikan Pangandaran sebagai tujuan healing kami. Nah, gue udah browsing-browsing nih, ada villa besar dan asri. Terus gak mahal juga. Ya emang gak di pinggir pantai banget sih, harus jalan kaki sebentar kalau mau ke pantai. Tapi depannya sungai besar. Dan ada perahu bolak-balik suka lewat, kata Devin panjang lebar. Dan ya, gak butuh diskusi panjang lagi, akhirnya kami pun memutuskan untuk berlibur di Pangandaran selama beberapa hari. Dan saat di sana, kami akan menginap di villa pilihan Devin. Tepatnya hari Rabu pagi, kami berangkat dari Jakarta. Suasana pagi itu lumayan cerah. Kendaraan yang kami tumpangi menyusuri jalan mengarah ke sisi selatan Pulau Jawa. Dan ini adalah pertama kalinya kami berwisata ke Pangandaran. Jadi, benar-benar tempat baru buat kami kunjungi. Makanya kami sangat excited. Senda gurau dan tawa lepas mewarnai perjalanan kami. Rentang waktu 8 jam menjadi tidak terasa. Lalu sekitar jam 3 sore, akhirnya kami pun sampai di tujuan. Sesampainya di lokasi, kami baru tahu kalau ternyata letak villa itu agak jauh dari pantai Pangandaran. Untuk ke sana, kami harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam lagi. Jadi, letak villanya lebih dekat ke pantai Batu Karas. Dan benar kata Devin, villa ini berada persis di sisi sungai yang cukup besar dan benar-benar menghadap ke sungai itu. Dan villanya sendiri cukup indah. Walaupun bukan bangunan baru, tapi villa bertingkat 2 ini sangat bersih dan terawat. Ada pagar tinggi yang mengelilingi wilayah luasnya. Di sana juga ada beberapa pohon besar yang berdiri kokoh di halaman depan dan juga belakang. Tapi, bagian kanan dan kiri villa hanya ada tanah kosong yang dipenuhi oleh pepohonan liar dan jauh dari bangunan lain. Waktu itu, Bapak penjaga villa mendampingi kami berkeliling sambil menjelaskan semuanya. Pak Ilham namanya. Pak Ilham ini tidak tinggal di villa, tapi tinggal di rumahnya sendiri yang lokasinya tidak jauh dari villa. Beliau hanya ditugaskan untuk merawat dan membersihkan villa oleh sang pemilik.
Pak Ilham, kenapa nggak tinggal di sini aja? Tanya Bayu penasaran. Ya kalau lagi nggak ada tamu, kadang nginap di sini kok. Tapi jarang banget, soalnya rumah saya kan dekat, katanya. Terus kalau malam, villa ini lebih sering kosong ya? Tanyaku. Iya Neng, kosong. Tapi tenang aja, semuanya bersih dan terawat kok. Kalau ada apa-apa, tinggal telepon HP saya saja. 24 jam siap, kata Pak Ilham. Dan memang benar kata beliau. Villa ini beserta lingkungannya sangat bersih dan terawat. Bahkan hampir-hampir tidak ada debu yang kelihatan. Di lantai 1 ada 1 kamar dan 1 kamar mandi. Ruang tengahnya juga besar, memanjang menjadi 1 dengan meja makan dan juga dapur. Sedangkan di lantai atas ada 2 kamar dan 1 kamar mandi. Ada juga ruang tengah tapi hanya berisi beberapa kursi yang mengelilingi meja rotan. Oh iya, di lantai atas juga ada teras depan dan di sana sangat nyaman terasnya karena menghadap langsung ke halaman depan dan sungai besar yang ada di depan villa. Dan sungai ini sepertinya termasuk jalur wisata, karena sesekali kami melihat ada perahu kecil bermesin yang berisi wisatawan. Oh, itu perahu yang nganter ke Grand Canyon di sebelah sana. Bagus tempatnya. Begitu kata Pak Ilham menjelaskan ketika kami menanyakan perihal perahu yang melintas di depan villa. Begitulah gambaran villa yang akan kami tempati. Rencananya, kami akan menginap sampai hari Minggu. Itu rencananya. Dan kami pun menikmati betul suasana malam pertama di teras atas. Perbincangan kami cukup seru, dan sesekali diselingi gelak tawa yang memecah keheningan malam di tempat yang agak terpencil ini. Nyanyian merdu suara Dela yang memang seorang penyanyi, serta diiringi permainan gitar Bayu, menjadi latar yang menambah ceria suasana. Sungguh saat-saat yang menyenangkan. Ayo Bay, cabut ah. Udah jam 9 nih, kata Devin tiba-tiba. Mau pada kemana sih? Tanyaku. Beli minum di depan sebentar, kata Bayu menimpali. Jangan lama-lama ya lo pada. Gak mau gue cuma berdua Alena di sini. Sepi banget soalnya, kata Dela sedikit ngomel. Iya, bentaran aja kok, manja banget, sungut Devin. Singkatnya, mereka berdua pun akhirnya benar-benar pergi meninggalkan aku dan Dela sendirian di teras atas. Dan malam itu selain gelap, suasana juga sangat sepi. Tidak seperti sore tadi yang ramai dengan beberapa perahu yang melintas. Untungnya, cahaya dari langit membantu sedikit penerangan. Tapi walaupun begitu, tetap saja kami tidak bisa melihat sekitaran sungai secara detail. Sepeninggal Devin dan Bayu, aku dan Dela melanjutkan obrolan. Syukurlah tidak jadi membosankan karena kami malah lebih banyak topik yang bisa dibahas. Sampai akhirnya jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Walaupun masih termasuk daerah pesisir, tapi udara di villa ini termasuk sejuk. Mungkin karena jarak ke pantai masih cukup jauh, ditambah banyaknya pepohonan di sekeliling. Dan karena sudah cukup malam, obrolan kami juga tidak sebanyak tadi. Bahkan kami saling diam dan larut dalam lamunan masing-masing. Tiba-tiba, saat itu aku melihat ada bayangan yang muncul dari arah sungai. Lalu bayangan itu bergerak masuk ke pekarangan villa. Bayangannya berbentuk seperti anak kecil perempuan. Lo lihat gak Del barusan? Tanyaku sambil menegakkan posisi duduk. Lihat apaan? Jawab Dela dengan tanya. Itu kayak ada bayangan anak kecil masuk villa deh. Lo jangan macem-macem deh. Udah malam nih. Mana anak 2 itu lagi pergi lagi. Asli, gue lihat bayangan. Alena, gak ada ah. Iya, mungkin gue salah lihat. Tutupku menenangkan Dela. Tapi aku yakin banget lihat bayangan. Cuma ya sudahlah. Kami pun kembali diam menikmati malam yang semakin larut. Alena, masuk aja yuk, nonton TV aja sambil nunggu mereka pulang, kata Dela melontarkan ide. Ya udah yuk, masuk. Anginnya juga udah mulai kenceng nih, jawabku. Lalu kami pun masuk.
menuju ruang tengah lantai 1 untuk nonton TV. Waktu itu, lampu villa terang benderang, karena kami memang sengaja membiarkan semua menyala. Ternyata begitu kita sampai di dalam villa, udara di dalam lebih hangat. Mungkin karena agak tertutup, jadi angin malam sedikit terhambat untuk masuk. Sampai akhirnya, tidak terasa sudah setengah jam kami menonton TV. Kebetulan waktu itu acaranya cukup membuatku tertarik. Sampai akhirnya, pikiranku teralihkan oleh gelagat aneh yang ditunjukkan Della. Iya, dari tadi Della ini kelihatan resah. Dan aku bukannya nggak sadar itu, tapi aku terus memaksa diri untuk nggak peduli dan mencoba fokus menonton TV. Padahal ya, aku nonton TV sambil memperhatikan Della juga. Dan Della ini beberapa kali melihat ke arah tangga, lalu memperhatikan ke atas ke lantai 2. Hingga akhirnya, Della tidak tahan lagi dan bicara juga. "Lo denger nggak?" bisik Della sambil menatapku. "Dengar apaan? Kecilin TV-nya coba, bentar." Lalu, aku pun mengecilkan volume suara TV. Saat itu, suasana berubah menjadi sepi, sangat sepi. "Ah, gak ada suara apa-apa deh, La. Udah lagi seru nih acaranya," kataku. "Ih, tadi ada suara, gue dengar, tapi sekarang hilang," jawab Della. Aku jelas-jelas melihat ekspresi penasaran di wajah Della. Dia juga kelihatan masih yakin kalau tadi sempat mendengar suara dari lantai 2, tapi belum jelas suara apa. Aku pun mencoba untuk berpura-pura mengabaikan sikapnya, sampai akhirnya dia ikut larut juga menyaksikan acara TV yang aku tonton. Dan sebenarnya aku bukannya tidak mendengar apa yang Della dengar tadi. Aku juga dengar. Aku dengar ada suara langkah kaki di lantai atas. Langkah-langkah kecil seperti sedang berlarian, bolak-balik dari belakang sampai ke teras depan. Tapi aku berusaha untuk terus mengabaikannya sampai akhirnya melihat gelagat Della. Aku bohong dengan tujuan agar Della tidak jadi parno, karena aku tahu dia sangat penakut. Waktu itu, jam menunjukkan pukul 11 lewat. Tapi Devin dan Bayu belum balik juga. Entah nyangkut di mana mereka berdua itu. Lalu kami pun terus menonton TV sambil berusaha menahan kantuk yang mulai datang. Waktu itu, Della masih kelihatan penasaran. Di balik gelak tawanya, masih terlihat kalau dia merasakan ada yang aneh. Karena sesekali dia masih saja memperhatikan tangga. Dan detik berikutnya, tiba-tiba Della merebut remote TV lalu mengecilkan suaranya lagi. Lalu, terdengar suara seperti itu. Dan aku ya nggak bisa bohong lagi, karena kami berdua sama-sama mendengarnya. "Tuh, lu denger gak?" tanya Della nyaris berbisik, dan aku pun mengangguk. "Ada yang lagi lari-larian di atas, Alena." Suara Della mulai gemetar, dia ketakutan. "Udah, biarin aja, nonton TV aja lagi, gedein aja suaranya coba," kataku merebut lagi remote TV lalu membesarkan volumenya. Dan ya memang benar. Ada suara langkah kaki kecil berlarian di lantai 2. Sangat jelas kami mendengarnya. Della dan aku sama-sama kelihatan ketakutan. Tapi ya mau gimana lagi? Kami jauh dari mana-mana. Di luar juga sudah gelap. Kendaraan pun tidak ada. Waktu itu, Della terus saja memperhatikan tangga. Sementara langkah kaki masih kedengaran sesekali walaupun samar karena tertutup suara TV. Sampai akhirnya kami mendengar suara pagar depan terbuka. Dan spontan aku lari ke jendela untuk melihatnya. Dan ternyata itu Devin dan Bayu. Akhirnya mereka pulang. Dan setelah mereka berdua ada, kami tidak mendengar suara apa-apa lagi sampai pagi. Dan kami juga tidak menceritakan apa yang kami dengar ke Bayu dan Davin. Kamis pagi, aku menyiapkan sarapan untuk kami semua, dan nasi goreng andalanku menjadi sajiannya. Suasana pagi itu cukup indah. Sesekali kami juga mendengar suara mesin perahu dari arah sungai. Begitupun dengan suara beberapa penduduk setempat yang sedang berjalan kaki menuju pantai lewat jalan yang ada persis di depan villa. "Ah, makan lu lama deh. Ayo buruan ngapa? Biar cepetan kita ke pantai," kata Devin mulai menggerutu, karena dia ingin cepat-cepat ke pantai.
Iya sabar ini bentar lagi beres, jawabku. Singkatnya, setelah selesai sarapan, kami pun berangkat ke pantai untuk menikmati suasana pagi di pinggir laut. Jarak pantai ke villa sekitar 10 menit berjalan kaki kurang lebih. Dan benar dugaan kami, suasana pagi di pantai sangat indah. Menikmati tenangnya air laut yang nyaris tanpa gelombang, bahkan angin pun tidak ada. Benar-benar tenang. Sesekali, kami melihat beberapa rombongan nelayan yang sedang menarik jala panjang dari tengah laut. Tapi, belum lama kami menikmati suasana tenang pantai, sekitar jam 7:30, ada sesuatu yang mengharuskanku untuk kembali ke villa. Aduh, gue mules, pengen pup, gimana ini? Kataku. Kebiasaan deh, ngerusak suasana. Udah tuh numpang di warung aja sana, kata Bayu agak emosi, sambil tangannya menunjuk ke arah warung pinggir pantai. Gak bisa, Bay. Gue harus balik dulu ke villa. Ayo anterin, kataku memelas. Gak mau Vin, lo aja yang anter Alena, tolak Bayu. Ya udah ayo buruan, gue juga agak mules sih, kata Devin sambil cengar-cengir. Ya sudah, akhirnya aku dan Devin pun berjalan pulang lagi ke villa. Singkat cerita, tidak lama kemudian kami pun sampai. Gue ke warung dulu ya, mau beli rokok, gak jauh kok warungnya, tuh di sana, kata Devin ketika kami sudah berada di depan pagar. Ya udah buruan, jangan lama-lama, gue pengen ke pantai lagi soalnya, jawabku. Setelah itu, aku pun masuk ke dalam villa, sementara Devin lanjut berjalan ke arah jalan raya, menuju toko untuk membeli rokok. Dan karena sudah tidak tahan lagi, aku langsung lari menuju kamar mandi lantai bawah, yang letaknya di belakang. Lega banget rasanya setelah sudah berada di toilet dan melepas hajat. Setelah selesai, aku masih duduk di atas toilet, sambil melamun sebentar sebelum bersih-bersih. Tapi, kemudian lamunanku buyar ketika tiba-tiba mendengar suara langkah-langkah kaki. Langkah kaki yang sepertinya sama persis dengan apa yang aku dan Dela dengar malam sebelumnya. Suara itu seperti suara langkah kaki kecil berlarian, tapi kali ini di lantai bawah. Jelas banget, karena memang dekat di ruang tengah. Aku pun lantas memperhatikan langkah-langkah itu, dan terus menajamkan pendengaran dari dalam kamar mandi. Dan benar, sangat jelas kalau sepertinya ada anak kecil yang sedang berlarian di ruang tengah. Wah, saat itu aku hanya bisa diam dalam ketakutan. Lalu, aku semakin takut lagi ketika langkah kaki itu tiba-tiba berhenti. Terus berhenti tepat di depan kamar mandi. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku benar-benar hanya bisa diam, tidak berani bergerak sedikit pun supaya tidak menghasilkan suara. Karena aku yakin banget, si pemilik langkah kaki itu sedang berdiri di balik pintu. Dan suasana cekam itu terjadi beberapa saat lamanya. Di dalam kamar mandi, jelas aku merinding ketakutan, nyaris menangis. Lalu perlahan, langkah kaki terdengar lagi, tapi kali ini menjauh dari pintu menuju ruang tengah. Dan aku terus mengikuti pergerakannya. Kemudian langkah kaki itu berhenti lagi. Sepertinya kali ini berhenti di ruang tengah. Lalu tiba-tiba terdengar keras suara TV. TV yang aku ingat banget dalam keadaan mati ketika masuk tadi, tiba-tiba terdengar menyala dengan sendirinya dengan suara yang benar-benar keras. Aku pun menangis pelan saking takutnya. Alena, lu nyalain TV kenceng banget sih, biar kedengeran sampai kamar mandi maksudnya, teriak Davin. Terima kasih Tuhan. Akhirnya aku mendengar suara Davin. Kemudian buru-buru aku bebersih lalu keluar dari kamar mandi. Yuk ke pantai lagi, kataku sambil menarik tangan Davin, mengajaknya untuk buru-buru meninggalkan villa. Dan peristiwa pagi itu sengaja tidak aku ceritakan kepada teman-teman lainnya. Aku tidak mau merusak suasana liburan, walaupun kejadiannya cukup membuatku berpikir tentang siapakah pemilik langkah-langkah kaki itu. Kami begitu menikmati suasana pagi ini, bahkan sampai menjelang siang kami masih di pantai. Walaupun begitu, aku masih saja memikirkan kejadian yang baru saja terjadi di villa.
Tapi ya aku pikirin sendiri aja, saking gak mau merusak suasana. Sampai akhirnya, sekitar jam 12 siang kami sudah sampai di villa lagi. Sementara teman-teman yang lain langsung istirahat, aku malah berkeliling untuk melihat-lihat lingkungan sekitar. Saat itulah aku baru sadar kalau ternyata halaman belakang villa sangat luas. Sampai-sampai pagarnya nyaris tidak kelihatan karena selain jauh juga tertutup pepohonan serta rumput ilalang. Beberapa pohon besar memang berdiri tegak di sana, sehingga membuat suasana menjadi agak teduh walaupun sinar matahari menyengat terik. Kala itu, aku terus berjalan berkeliling dan melihat-lihat. Ternyata, hanya bagian yang masih dekat dengan villa saja yang kelihatan terawat dan rapi. Selebihnya, ketika sudah agak menjauh dan mendekati pagar, banyak rumput liar dan ilalang. Dan tumbuhnya itu tinggi banget, dedaunan kering juga tampak berserakan. Wah, Pak Ilham ngerawatnya sama bersihinnya cuma yang dekat-dekat villa aja nih. Begitu gumamku sendirian. Pagar tembok yang harusnya berwarna putih juga sudah terlihat kusam. Kemudian tidak lama, langkahku terhenti ketika hanya tinggal beberapa meter saja dari pagar. Pagar ini tidak tinggi, hanya setinggi orang dewasa. Jadi aku masih bisa melihat pemandangan yang ada di baliknya. Suasananya kala itu sangat sepi. Bahkan tidak terdengar suara selain suara ranting daun pohon yang tertiup angin. Tapi jujur, aku justru sangat menikmati suasana seperti ini. Tidak ada kebisingan dan tidak ada hiruk-pikuk yang memekakan telinga. Aku senang karena sungguh suasana yang menenangkan. Dan sambil kaki menendang-nendang dedaunan kering, aku melangkah pelan menyusuri pagar tembok belakang dari sisi kanan ke sisi kiri. Loh, kok ada rumah? Gumamku. Langkahku terhenti ketika melihat ada satu bangunan di luar pagar di sebelah kiri belakang. Jaraknya tidak terlalu jauh, kira-kira hanya 20 meter dari tempatku berdiri. Bangunan itu berbentuk rumah biasa yang tidak bertingkat. Ukurannya tidak besar, tapi ya tidak bisa juga dibilang kecil. Atapnya terbuat dari genteng tanah yang sudah berwarna gelap, dan dinding depannya berwarna putih kusam. Aku dapat melihat jelas semuanya karena rumah ini tidak berpagar. Hanya saja ada rumput ilalang tinggi yang sedikit menghalangi pandangan. Dan rumah ini berdiri sendirian. Tidak ada bangunan lain di kanan kirinya. Yang agak aneh, kalau diperhatikan ternyata tidak ada akses menuju rumah itu. Karena sama sekali tidak ada jalan buat ke sana, meskipun hanya jalan setapak. Sekelilingnya juga hanya rumput liar semak belukar yang tingginya hampir sepinggang. Dan melihat semuanya, aku mengambil kesimpulan kalau rumah itu sepertinya kosong dan tidak berpenghuni. Pada bagian depan ada pintu dan 2 jendela. Satu jendela sepertinya jendela kamar. Sedangkan jendela yang lebih besar adalah jendela ruang tamu. Nah, jendela yang besar ini berbentuk kusen kayu dengan permukaan kaca. Dan beberapa kacanya ada yang pecah. Ih, serem amat itu rumah kosong, pikirku dalam hati. Dan aku pun berniat untuk melangkah pergi dari situ. Tapi, ketika hendak melangkahkan kaki, aku melihat sesuatu. Kelihatannya rumah itu tidak kosong. Karena sekilas, aku melihat ada seseorang berada di dalam rumah itu. Melihat itu, aku yang tadinya mau pergi malah jadi penasaran. Dan walaupun tidak terlalu jelas, tapi aku bisa melihat kalau ada anak kecil yang sedang berdiri di balik jendela kaca. Berdiri diam dengan wajah yang tidak kelihatan jelas. Yang pasti itu adalah anak perempuan, berpakaian terusan warna gelap dengan rambut yang tergerai panjang. Dia terus saja berdiri dan sepertinya sedang menatapku. Lalu spontan kami pun saling bertatapan. Itu siapa? Anak siapa? Ngapain dia sendirian di rumah kosong itu? Wah, pokoknya banyak lagi pertanyaan yang berkecamuk di kepalaku. Beberapa saat lamanya kami berposisi seperti itu. Hingga akhirnya aku mendengar teriakan memanggil dari arah belakang. Neng, hati-hati, suka ada ular di belakang situ. Dan itu adalah suara Pak Ilham. Dia ternyata sudah berdiri di belakang villa. Entah sejak kapan dia sudah berada di situ. Iya Pak, jawabku sambil tersenyum kepadanya.
Beberapa detik lamanya, aku mengalihkan pandangan dari sosok anak kecil tadi. Hanya beberapa detik. Tapi setelah aku kembali memandang ke rumah kosong itu, ternyata anak perempuan itu sudah menghilang. Tidak kelihatan lagi. Pak, itu yang ada di belakang rumah siapa ya? Punya pemilik villa ini juga? Tanyaku kepada Pak Ilham ketika aku sudah bersamanya. Bukan, Neng. Itu mah beda pemilik, punya orang Bandung juga. Tapi udah lama gak diurus. Gak tahu kenapa, jawab Pak Ilham. Jadi itu rumah beneran kosong, Pak? Gak ada yang tinggal di situ? Ya gak ada lah, Neng. Rumahnya udah gak keurus pisan gitu. Aku pun tidak melanjutkan bertanya. Ya lebih tepatnya sih gak berani. Takut ada pernyataan Pak Ilham yang nantinya akan jadi membuatku ketakutan. Lebih baik aku diam dan tidak membahasnya lagi. Kemudian aku pun masuk kembali ke dalam villa, sementara Pak Ilham menyiapkan ikan bakar sebagai menu makan siang kami. Al, ke depan yuk bentar, anterin gue beli rokok, kata Davin tiba-tiba. Kebetulan sore itu kami sedang berkumpul di ruang tengah. Bawa mobil nggak? Tanyaku. Jalan aja, ke warung depan doang kok, jawab Davin. Ya sudah, kami berdua pun berjalan kaki menuju toko yang ada di depan. Sedangkan Bayu dan Dela tetap di villa. Toko kecil yang akan kami tuju jaraknya mungkin sekitar 200 meter. Ya, agak jauh memang. Dan jarak ini memberikan kami waktu untuk berbincang panjang lebar. Berbincang panjang lebar? Iya, ternyata Devin mengajakku pergi ada tujuannya. Dia ingin mengutarakan sesuatu. Gue pengen ngomong sama lu nih, kata Devin membuka percakapan. Apaan sih, Dev? Tumben-tumbenan. Gue gak mau ngomong depan Bayu sama Dela. Sama lu aja dulu deh. Ada apaan emang? Jawabku semakin penasaran. Lu ngerasa ada yang aneh gak sih sama villa itu, Al? Jawab jujur ya. Mendengar pertanyaan Devin, aku agak kaget. Kami bahkan sampai berhenti melangkah sebentar karenanya. Lo kenapa nanya begitu? Kataku balik bertanya. Dari kemarin kita datang, feeling gue udah gak enak sama ini villa. Gak enak gimana? Ya gak enak aja, agak serem gitu perasaan. Dan sesampainya di toko, kami pun duduk di warung kopi yang ada di sebelahnya. Kemudian lanjut berbincang. Nah, semalam kayaknya gue lihat hantu deh, Al, kata Devin to the point. Hantu? Hantu apaan? Di mana? Tanyaku. Lalu Devin bercerita panjang lebar. Devin bilang, sepulangnya dia dari luar untuk membeli minuman bersama Bayu, dia melihat sesuatu. Kebetulan kemarin malam Devin yang duduk di belakang kemudi. Dan sesampainya mereka di villa, Bayu turun untuk membuka pagar supaya mobil bisa masuk. Nah, pada saat itulah Devin melihat sesuatu di teras atas. Dia melihat ada perempuan sedang berdiri sendirian. Awalnya, Devin pikir itu adalah aku atau Dela. Karena ketika mereka pergi, aku dan Dela memang sedang berada di teras atas. Tapi setelah lampu mobil sudah benar-benar menyorot ke depan rumah, akhirnya dia yakin kalau yang sedang berdiri itu bukan aku atau Dela. Jadi pas itu gue tegesin lagi, ternyata itu bukan kalian. Karena penampakannya kayak anak kecil, masih SD gitulah, perempuan, rambutnya panjang. Dia berdiri aja, diem di teras atas. Serem banget deh, Al. Gak mungkin itu orang, pasti setan. Ih, merinding lagi gue. Gitu cerita Devin. Mendengar itu, akhirnya aku pun menceritakan semua kejadian yang aku alami kemarin dan tadi pagi. Tentang suara langkah kaki di lantai atas dan di depan toilet. Serta penampakan anak kecil di rumah kosong yang ada di belakang villa. Nah, klop kan? Ternyata lo juga ngerasain. Aduh, gimana nih, Al? Mana udah dibayar sampai hari Minggu lagi nih villa. Asli, gue takut. Ya udahlah, gak usah dipikirin. Kita senang-senang aja. Cuekin, semoga gak muncul-muncul lagi. Begitu jawabku pura-pura tegar. Lalu, kenapa Devin memutuskan hanya menceritakan semuanya kepadaku? Ya, karena Bayu dan Dela sangat penakut, parnoan. Jadi,
Kalau sampai mereka tahu tentang kejadian ini, dijamin langsung minta pergi meninggalkan villa dengan segera. Dan malam pun menjelang. Ditambah lagi, ini adalah malam Jumat. Malam itu sekitar jam 6:30, kami sengaja pergi lagi ke pantai karena kami ingin merasakan suasana pantai di malam hari. Dan kami baru balik lagi ke villa sekitar jam 9 malam. Tapi sesampainya di depan pagar villa, kami semua sempat berdiri diam, tidak langsung melangkah masuk karena ada yang aneh. Kala itu, kami melihat kalau villa dalam keadaan gelap gulita. Sama sekali tidak ada lampu yang menyala. Kenapa gelap ya? Kan tadi lampu udah kita nyalain semua. Ucapku membuka percakapan. Iya, gue yakin kok tadi terang. Lampu nyala semua, kata Bayu. Mati lampu mungkin? Tanya Dela. Enggak sepanjang jalan ke sini tadi rumah-rumah pada nyala semua lampunya. Masa kita doang yang mati lampu? Kata Devin. Kayaknya bukan mati lampu deh. Itu TV di dalam nyala, ucapku sambil menunjuk pancaran cahaya dari ruang tengah. Dan dari jendela yang tirainya tertutup pun kami dapat menebak kalau cahaya dari dalam itu berasal dari layar TV yang menyala. Loh, kok bisa? Padahal jelas-jelas kami mematikan TV sebelum pergi tadi. Sekilas aku dan Devin saling berpandangan, melempar gelagat yang sama, yaitu gelagat aneh. Ya udahlah, masuk aja yuk. Mungkin ada terminal yang ngejepret. Hibur Devin coba menenangkan. Dan benar, setelah sudah berada di dalam, cahaya terang yang kelihatan dari luar tadi ternyata memang dari layar TV. Dan benar juga, semua lampu dalam keadaan mati. Aneh banget kan? Lampu yang jelas-jelas tadi kami hidupkan mati semua. Tapi TV yang emang sengaja kami matiin malah hidup. Setelahnya, kami berempat langsung menyalakan semua lampu, membuat seisi villa menjadi terang benderang. Lalu, kami beraktivitas normal seperti biasanya, mencoba untuk tidak memikirkan keanehan yang baru saja terjadi, khususnya aku dan Devin. Kemudian saat malam semakin larut, kami masih terus berbincang di ruang tengah lantai bawah sambil menonton TV. Entah mengapa, malam itu semilir angin yang masuk melalui lubang-lubang ventilasi terasa lebih kencang daripada hari sebelumnya. Malam ini anginnya kenceng ya, dingin pula, ucap Dela. Iya nih, dingin, kataku menimpali. Guys, malam ini kita tidur sekamar aja ya, biar bisa ngobrol sambil nunggu ngantuk gitu, kata Devin melempar ide. Dan aku sepertinya mengerti maksud dia. Devin kelihatannya mulai ketakutan, dan dari raut wajahnya beberapa kali memandangku dengan tatapan aneh, seperti memberi kode. Dan benar, aku mengerti maksudnya. Kami berdua berpikir kalau tidur berempat dalam satu kamar mungkin akan bisa menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Karena memang tidak bisa dipungkiri, setelah kejadian lampu mati semua tapi TV menyala tadi, perasaanku menjadi semakin tidak enak. Semakin menyadari kalau ada yang aneh dari tempat ini. Syukurlah Bayu dan Dela setuju dengan ide Devin. Akhirnya kami memutuskan untuk tidur berempat, tidur di kamar atas yang dekat dengan teras. Sekitar jam 11 kami semua masuk kamar dan membiarkan seluruh lampu tetap menyala. Awalnya di dalam kamar, sebentar kami masih berbincang, tapi kemudian satu persatu kami tidur juga. Sampai akhirnya aku terbangun. Awalnya aku gak tahu saat itu jam berapa, tapi tiba-tiba aku terbangun. Saat itu kamar dalam keadaan gelap, hanya sedikit cahaya dari luar yang membantu penglihatan. Aku pun mengambil ponsel yang tergeletak di samping bantal lalu melirik ke layarnya. Ternyata masih jam 1 pagi, jadi kira-kira baru sekitar 2 jam kami tertidur. Aku yang tidur di sisi ranjang dapat melihat kalau Bayu dan Devin masih di posisi masing-masing, yaitu tidur di atas lantai. Sementara aku dan Dela di atas tempat tidur. Tapi tunggu, ternyata Dela tidak ada di sebelahku. Dia tidak ada di tempat tidur. Kemana Dela? Mungkin dia ke kamar mandi kali. Begitu pikirku dalam hati. Karena melihat pintu kamar yang agak terbuka sedikit.
Mungkin itu petanda kalau Della memang sedang ke kamar mandi. Dan dari celah pintu itu, aku dapat melihat lampu ruang tengah dalam keadaan mati. Jadinya suasana agak temaram. Kala itu, sedikit perang batin, logikaku mengatakan tidak mungkin Della keluar kamar sendirian. Kalaupun dia harus ke kamar mandi, dia pasti akan membangunkanku untuk menemaninya. Gak mungkin dia berani sendirian. Tapi kenyataannya, dia memang tidak ada di kamar. Dan pintu kamar dalam keadaan terbuka. Tapi kalau nggak ke kamar mandi, kemana? Dan di tengah segala prasangkaku itu, aku terus memaksa diri untuk berpikir positif. Coba menyingkirkan pikiran-pikiran jelek dan seram yang terus memaksa masuk ke dalam kepala. Saat itu, aku hanya bisa diam sambil menunggu Della kembali ke kamar. Tapi setelah 1 menit, 2 menit, 3 menit, bahkan 5 menit berlalu, belum juga ada tanda-tanda Della datang. Wah, di sini aku mulai ketakutan bercampur panik. Dan menit berikutnya, aku pun berniat untuk membangunkan Devin dan Bayu agar kami dapat mencari tahu keberadaan Della bersama-sama. Tapi, baru saja aku mau membangunkan mereka, tiba-tiba perhatianku teralihkan. Aku melihat kalau ada yang sedang berdiri di luar, tepatnya berdiri di depan pintu. Della kah? Bukan, itu bukan Della. Ada anak kecil yang sedang berdiri di depan pintu. Dalam temaramnya cahaya, aku masih dapat melihatnya dengan jelas. Anak perempuan itu mengenakan baju berwarna gelap, rambutnya panjang tergerai ke belakang. Aku pun terpaku melihatnya, dan anak perempuan itu tetap berdiri diam sambil menatapku. Beberapa saat lamanya, aku seperti terhipnotis, dan kami berpandangan. Sampai kemudian, tiba-tiba dia tersenyum dan tertawa. Lalu lari ke arah kiri menuju tangga. Saat itu aku seperti tersentak, lalu tersadar. Kemudian aku mulai merinding ketakutan. Tubuhku bahkan seketika lemas. Beberapa detik kemudian jantungku kembali seperti berhenti. Karena tiba-tiba anak perempuan itu muncul lagi. Namun kali ini dia berlari ke teras depan. Dia berlari sambil tertawa riang. Dan aku pun semakin ketakutan. Hanya berselang beberapa detik, anak itu lalu kelihatan lagi. Balik lagi lari menuju tangga. Dan aku melihat semua itu masih dari celah pintu kamar yang terbuka. Dan ini belum berakhir. Karena beberapa detik setelahnya, anak itu kelihatan sekelebat lari ke arah tangga. Nah, saat itulah tiba-tiba aku melihat Della. Dia sedang berjalan cepat dari arah teras menuju tangga juga. Dan dari gesturnya, dia seperti mengejar anak perempuan tadi. Bahkan Della terdengar sambil tertawa pelan. "Della," panggilku. Tapi Della cuek. Dia terus saja berlari kecil menuju tangga. Aku yang penasaran kemudian berdiri lalu menuju pintu. Waktu itu aku belum berani langsung keluar kamar. Dan dari pintu inilah aku melongokkan kepala, mencoba melihat ke arah tangga. Dan di sana aku melihat Della sedang berdiri diam persis di depan tangga. Dia ini lagi berdiri diam sambil menghadap ke tangga bawah. Posisinya membelakangiku. "Della!" Sekali lagi aku memanggilnya. Tapi sekali lagi dia tidak memberi respon. Akhirnya perlahan aku pun memberanikan diri untuk melangkahkan kaki mendekat ke tangga tempat di mana Della berada. Jujur, aku pelan-pelan banget ngelangkahnya karena aku takut tapi penasaran. Gimana sih campur aduk gitu rasanya. Sampai kemudian akhirnya aku hanya tinggal 1 langkah lagi untuk berada persis di samping Della. Tapi pada posisi ini aku berhenti, diam tidak bergerak. Pandanganku tertuju ke tempat yang sepertinya juga sedang Bella lihat, yaitu ujung tangga bagian bawah. Dan seketika nafasku sesak. Lalu tiba-tiba aku merasakan ada hawa panas yang mengalir dari punggungku lalu menjalar ke seluruh tubuhku. Karena aku melihat sesuatu yang sangat menyeramkan di ujung bawah tangga. Di sana ada perempuan yang sedang berdiri. Perempuan dengan wajah yang mengerikan, menyeringai, menunjukkan mimik seram. Dan sosok perempuan itu tidak sendirian. Tangan kirinya
menggandeng anak perempuan yang juga berdiri diam. Tapi tawa kecilnya terdengar pelan cekikikan. Dan kami terus dalam posisi mengerikan itu selama beberapa belas detik. Hingga akhirnya, entah dapat kekuatan dari mana, aku meraih tangan Della lalu menariknya mundur. Saat itu, Della seperti dalam keadaan tidak sadar. Namun matanya terbuka lebar dengan wajah datar tanpa ekspresi. Aku pun terus menariknya menuju kamar. Dan setelah sudah sampai di dalam kamar, aku langsung menutup pintu. "Bayu, Devin, bangun!" Dengan suara pelan, aku membangunkan dua teman laki-lakiku sambil mengguncang-guncang tubuh mereka. "Della kenapa, Al?" tanya Bayu ketika sudah bangun dari tidurnya dan aneh melihat Della yang berdiri di pojok kamar. Sementara Devin, dia langsung berdiri lalu mencari kunci mobil. Dia sepertinya sudah tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian Della menangis pelan, tapi masih saja belum berbicara sepatah kata pun juga, hanya menangis. "Kita cabut, kita pergi dari villa ini," kata Devin. Aku pun setuju. Bayu juga begitu. Tanpa banyak tanya, dia langsung berdiri dan siap-siap keluar kamar. "Lu duluan, Dev. Hati-hati di tangga. Tadi ada di situ," bisikku ke Devin. "Lu sama Bayu bawa Della ya," kata Devin lagi. Aku dan Bayu mengangguk pelan. Kemudian kami keluar kamar. Devin berjalan paling depan, sedangkan aku dan Bayu mengikuti di belakang sambil memeluk Della yang masih saja terus menangis. Sampai juga kami di tempat di mana tadi aku sebelumnya melihat sosok menyeramkan bersama anak kecil di tangga bawah. Syukurlah dua sosok itu sudah menghilang, tidak lagi berada di tempatnya. Buru-buru kami melangkah menuruni tangga, lalu berjalan cepat ke pintu keluar. Di luar, kami langsung masuk ke dalam mobil. Devin duduk di belakang kemudi, lalu perlahan mobil meninggalkan halaman villa. Ketika sudah berada di luar pagar, aku yang duduk di kursi belakang menoleh lagi ke arah villa. Dan saat itu, aku melihat sosok perempuan bersama anak kecil itu lagi. Mereka sedang berdiri di teras atas, bergandengan tangan, menatap kami yang berjalan terus menjauhi villa. Setelah cukup jauh, barulah Della seperti tersadar. Ini kok kita ada di mobil? Mau kemana? Ada apa sih?" tanya Della. Dia terlihat agak bingung dan tidak tahu sama sekali tentang peristiwa seram yang baru saja terjadi. Sekian cerita seram kali ini. Semoga bisa mencukupi asupan horor kalian malam ini. Jika kalian suka, silakan klik tombol like. Dan jika kalian berkenan, boleh banget dukung saya dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Sugeng Dalu!